Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain genre reading, temanya tuh keseriusan dia dalam hubungan sama kamu ya. Yalah sama kamu, masa sama aku sih. Tapi aku ini bener-bener nggak tahu ini isinya tuh apa, aku juga bingung ini kayak gimana. Ya aku bilang aja gitu ke kalian supaya kita sama-sama surprise aja ya. Nggak tahu ini tuh isinya apa, maksudnya kayak aku cek energinya atau aku nih cek orangnya yang serius sama kalian atau apa ya. Aku bener-bener clueless sih, nggak tahu ya. Namanya juga manusia ya, wajar ya kalau nggak tahu. Bukan Tuhan kan, kalau Tuhan pasti tahu maha segalanya ya. Ya udah, ini tuh genre reading bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontak yang ada di description box video ini ya. Ini tuh jam sudah menunjukkan jam 9 lewat. Mumpung aku nggak ada klien dan aku baru sempat banget bikin video jam segini, ya udah kita gas aja ya. Mudah-mudahan bisa langsung 2 video ya. Udah 2 hari kan aku nggak upload video soalnya ya, maaf ya buat yang bolak-balik ke channel aku, ternyata nggak ada video baru, tapi short ada kok ya, short video pendek kalian bisa cek di bagian fitur short. Tiap hari tuh sebisa aku usahain, sebisa mungkin aku upload. Oke, itu aja deh, kita mulai. Keseriusan dia dalam hubungan. Gimana ya ini ya, aku ngerasa dia serius gak sih? Aku jadi tanya balik, gak tahu nih, yang aku rasain adalah entah ada cinta segitiga, ada third party, atau ya dia masih just for fun mungkin sama kamu, kayak happy aja dulu gitu ya, senang belum serius ya. Nggak tahu kok tiba-tiba aku jadi lemes sendiri ya, jadi baper karena ini kita baru mau pembacaan awal, tiba-tiba kayak aku lihat ketidakseriusan di sini malah ya. Yaudah kita lanjut ini aja ya, penjelasannya gimana. Aku ngeliat di sini masih ada dari mereka yang masih main-main gitu ya. Main-mainnya di sini misalnya ke kamu belum serius banget, tapi aku takutnya dia selain dekat sama kamu juga dekat sama yang lain, atau masih dalam fase pencarian nih, pilih-pilih nih ya. Pilih si Raisa atau si Isyana gitu ya. Raisa nggak salah apa-apa ya, dibawa-bawa mulu ya. Nah, aku lihat di sini masih ada seseorang yang masih pilih-pilih, mencari-cari ya, mungkin mencari yang terbaik. Itu bahasa halusnya. Tapi bahasa kasarnya tuh takutnya PHP ya, cari semua ditebar gitu kan, pancingan, nggak tahu mana yang kena gitu ya, mana yang terpancing. Ikan kali dipancing. Keseriusan dia dalam hubungan, ada banyak dari kalian ini yang ketemunya kayak dari jalur friendship gitu ya, pertemanan. Jadi kayak di satu circle, di satu permainan gitu ya, dimana kalian tuh di situ berkembang bareng, tumbuh bareng, atau di satu circle pekerjaan itu kan sama aja kan, berkembang bareng gitu. Atau bisa jadi kalian saling berkembang, saling support gitu ya, satu sama lain di sini. Nah, karena misalnya ya, karena kalian sering ketemu di satu pergaulan gitu ya, atau di satu circle, makanya makin lama nih hubungan kalian tuh berkembang ya, berkembang, atau mungkin perasaan salah satu dari kalian bertumbuh tanpa disadari ya, kayak temenan baper gitu kan, temenan ada rasa, temenan jatuh cinta ya kan. Terus atas dasar perasaan kan nggak bisa diatur ya kan,
perasaan nggak bisa diatur mau sama siapa ya, boleh ya. Nah di sini kalian tetap melanjutkan hubungannya, aku lihat. Ya udah lanjut aja deh. Jadi kayak ada yang memakai hati, tapi ada juga yang apa ya, lanjut mengikuti hawa nafsu gitu. Hawa nafsu tuh misalnya ya gue cinta sama dia, ya udah gue lanjut aja deh gitu kan. Ikutin keinginan hati nih ya, yang menggerakkan. Jadi bukan, ini belum kelihatan nih ya. Realistisnya tuh belum kelihatan. Masih yang kelihatan itu kayak apa ya, kayak ini mengikuti kata hati sama mengikuti hawa nafsu gitu ya. Keinginan hati tuh kayaknya kencang banget gitu ya, dan makanya dijalanin terus. Ini sama aja ya kayak aku menceritakan sebuah perjalanan kayak perjalanan kisah cinta, asik. Mungkin dari kalian pertama ketemu atau apa ya, pokoknya terbaca di sini aja aku bacain ya. Pokoknya nggak ada yang aku tutupin, tiada dusta di antara kita. Nah di sini kalian tetap melanjutkan nih ya. Tapi sayangnya di sini masih ada yang kayak menutupi sesuatu gitu. Belum mau jujur sepenuhnya. Contoh misalnya salah satu dekat sama yang lainnya juga, tapi kayak lawannya tuh ngerasa oh dia sama gue doang, padahal enggak gitu. Dekat sama yang lainnya juga. Cari-cari ya, brengsek ya. Sebenarnya kalau masih sama-sama single sih ya is okay ya, kayak ya udah deket sama siapa ABC gitu, selama belum ada official ya kita punya hubungan gitu ya official. Tapi kalau masih sama-sama single nggak apa-apa sih, cari-cari gitu ya, mencari-cari, istilahnya kan mau cari yang terbaik gitu ya. Nah aku lihat di sini. Di sini tuh sebenarnya mungkin ya di awal-awal kali ya. Di awal-awal tuh hubungannya masih yang kalem, masih yang tenang-tenang. Ini belum kelihatan ada konflik nih, aku ngerasa. Dan salah satu dari kalian tuh masih berpikir, ini hubungannya worth it gak ya kalau dijalanin? Ini hubungannya sebenarnya kalau dijalanin ada masa depannya gak ya? Ya ini serius gak ya? Ya pokoknya masih ada nih seseorang yang berpikir di sini. Tapi salah satunya masih ada apa ya, kayak hati yang belum tersembuhkan gitu. Ini ada hati yang belum sembuh nih ya kan. Entah lagi proses healing atau masih berantakan hatinya. Aduh ya. Hatinya dia masih berantakan gitu kan. Ada keinginan mau healing gitu ya. Aku udah ngomong healing, tiba-tiba di sini ada tulisan heal. Ya. Kacau. Bisa ini ya, synchronize gitu. Asik. Iya, aku cuma lihat gambarnya aja gitu kan. Aku ya itu mungkin menunjukkan sesuatu yang lagi proses healing atau masih ada sisa-sisa luka, patah hati ya. Mungkin salah satu tuh masih kayak gitu, masih ada luka-luka dari kisah sebelumnya. Menurut aku sih dari kisah sebelumnya ya. Iya. Karena aku ngerasa ini yang aku baca ini kayak baru awal-awal kisah seseorang gitu. Kisah hubungan kalian maksudnya. Ini kan masih ada seseorang yang merasa terluka ya dari kisah sebelumnya, makanya dia masih menutup, kayak tutup buka gitu. Tau gak sih kayak krep kepiting itu kan kayak tangannya kan cangkang ya, tangan bukan sih, kepiting tuh yang kayak gerak-gerak gitu, tangan kan ya. Pokoknya benerin deh kalau aku salah ya. Nah, jadi kayak dia nih buka tutup gitu ya. Di saat dia lagi membuka, itu dia kayak ada rasa pengen mencoba gitu hubungan yang baru, which is itu sama kamu hubungannya. Tapi di saat dia lagi pengen menutup, itu dia lagi memprotek dirinya. Dia takut sakit hati di situ. Tapi aku ngerasa yang kayak gini nih bisa lawannya kamu, bisa juga kamu. Pokoknya salah satu di antara kalian nih kayak gini energinya. Ya.
Jadi masih ada seseorang yang kayak menjaga hatinya gitu ya, takut sakit hati lagi kayaknya ya, makanya kayak buka tutup. Jadi kalau orangnya masih buka tutup kayak gitu tuh kelihatannya tuh kayak belum serius gitu ya. Tuh dapat poinnya ya, bisa dibilang belum serius, itu alasannya. Tapi nanti kita lihat lagi ya, secara kesimpulan dan conclusionnya nih sebenarnya dia serius atau enggak. Tapi aku bisa bilang, aku akan sebutin poin-poin ya, misalnya kayak tadi, ini dia buka tutup nih hatinya. Yaitu salah satu alasan dia nggak serius, karena itu tuh, dia masih ada luka-luka di masa lalu ya. Jadi kan kayak seseorang yang nggak yakin ya. Nih, tapi dia udah ada keinginan nih. Keinginan tuh dalam artian bayangan-bayangan. Dia apa ya? Di fantasinya gitu ya, di fantasinya tuh kayak udah muncul benak keinginan, gue mau nih coba deh buka hati. Nah di situ muncul tuh pelan-pelan kayak terbitlah tujuan terbitlah tujuan untuk udah deh gue coba aja nih sama dia. Di situ dia udah mulai punya keinginan, tujuannya apa? Tujuannya ya pengen punya hubungan gitu ya, kebetulan ketemunya sama kamu ya. Setiap orang itu kan punya fantasi ya, punya tujuan. Fantasi dan tujuan tuh kayak goals, tapi ini versi yang masih setengah hati gitu ya. Jadi masih kayak bercanda-bercanda ya, makanya masuknya tuh ke fantasi. Kalau serius tuh udah masuk ke niat ya, niat dan goals. Ini dia masih setengah-setengah. Keseriusan dia dalam hubungan, dia menganggap hubungan sama kamu ini sebuah obat. Tadi kan ada orang yang terluka, nah ini sebuah obat buat dia, sesuatu yang bisa menyembuhkan dia. Ini agak gimana ya bacanya, jadi antara brengsek atau enggak brengsek sih, karena aku lihat gini, dia belum benar-benar healing ya, belum benar-benar heal dari luka masa lalunya, tapi dia udah mencari penawarnya nih untuk menyembuhkan lukanya, dan hadirlah kamu di dalam hidupnya. Jadi secara nggak langsung dia menjadikan kamu sebagai penawar untuk luka-luka dia dari masa lalu gitu. Jadi istilahnya ada seseorang yang belum benar-benar move on, tapi udah membawa orang baru ke dalam hidupnya. Mungkin niatnya nggak sengaja sih, bukan untuk menyakiti kamu ya, tapi lebih ke ya udah mungkin emang kebetulan aja ketemu sebelum dia benar-benar sembuh gitu ya dari luka-luka atau trauma di masa lalu. Nah di sini keseriusan dia dalam hubungannya sama kamu, dia ngerasa ada yang berbeda di antara kalian. Kan dalam proses perkenalan nih, kalian mungkin sharing cerita, PDKT kan ceritanya, PDKT terus ya dia ngerasa sebenarnya kamu sama dia tuh berbeda ya gitu ya. Berbedanya lebih kayak perbedaan lah karakter. Misalnya kamu yang ekstrovert gitu ya, dia yang introvert. Nah itu kan jelas berbeda. Nah dari situ tuh dia menemukan sebuah perbedaan lah di antara kalian. Tapi di tengah perjalanan itu pas PDKT, dia udah berusaha buat komit. Oke, gue bakal jalanin hubungan ini gitu. Karena mungkin merasa ada sebuah kecocokan, walaupun ada perbedaan di antara kalian. Seperti, aduh kamu nih positif banget, tapi dia nih auranya masih negatif nih. Kan masih apa ya, masih agak-agak ini, bau-bau masa lalu gitu. Tapi dia udah mau komit nih, kayak yakin gitu, teguh ya pendiriannya. Udah gue jalanin aja nih, kebetulan ketemunya mungkin dia ngerasa cocok walaupun ada perbedaan gitu ya. Tapi di samping komitnya ini dia merasakan sebuah beban berat buat dia sebenarnya buat jalanin hubungan ini. Tapi dia pelan-pelan jalanin, dia ngerasa sebuah kebahagiaan sama kamu walaupun dia belum benar-benar bisa open banget ya sama kamu. Ibaratnya kayak ya dia jujur gitu, dia bukan gak jujur, tapi dia belum benar-benar bisa terbuka sama kamu. Contoh kayak, ya gue emang menjalanin sama lo, tapi
sorry nih, masih ada sisa-sisa masa lalu yang belum benar-benar sembuh. Nah itu kan dia nggak mungkin jujur sama kamu dong. Ya mungkin ada beberapa dari mereka yang jujur, oke, aku masih belum benar-benar move on nih. Nah tapi kan ada orang, ada yang jujur, ada yang enggak ya kan. Mungkin maksudnya dia bukan buat nggak jujur atau menutupi itu, tapi lebih kayak menurut dia mungkin kamu nggak perlu tahu gitu, biar dia sembuh sendiri aja. Tapi kan itu kayak agak manipulasi ya gitu ya, agak-agak kayak munafik, bohong. Tapi dia merasakan kebahagiaan. Nah pas dia jalanin ya merasakan kebahagiaan, aku ngerasa dia kayak bingung gitu, kayak di persimpangan, tetap maju terus atau mundur aja gitu ya. Dia ini masih fokus ke dirinya sendiri ya, dia belum ngeliat kamunya kayak gimana. Aku ngeliat kayak yang terbaca di sini adalah energi dia, jadi dia masih kayak ini, gue happy sih, gue lanjut mungkin happy, tapi gue mundur juga, gue belum terlalu cinta banget nih sama dia gitu menurut dia. Mungkin gue maju ya happy, mundur juga mungkin gue happy aja, karena belum terlalu dalam hubungannya sama kamu ya. Jadi dia berpikir kayak kalau misalnya gue stop sekarang juga sebenarnya oke-oke aja gitu, untuk apa ya, untuk kayak berubah gitu. Menurut dia gitu. Kenapa dia di persimpangan? Karena masih ada sisa-sisa masa lalu gitu. Jadi ini orang masih bingung sama dirinya sendiri ya kan. Nah di sini pas dia jalanin sama kamu itu, dia ngerasa dia tuh sangat dicintai, diperhatikan ya. Kayak seseorang yang bernilai, seseorang yang pantas dicintai gitu pas dia deket sama kamu. Mungkin kamu juga nge-treat dia benar-benar spesial, care ya, peduli banget. Dia bisa lihat kalau kamu mungkin juga cinta sama dia. Tapi lambat laun kayak dia dominan ya lama-lama dalam hubungan. Jadi merasa kayak di atas angin gitu ya. Kamu cinta sama dia ya, dia bisa ngelakuin apa aja mungkin sama kamu. Itu nggak bagus sih sebenarnya kalau udah kayak gitu ya. Nah, selanjutnya pas dia jalanin, ada beberapa dari mereka yang kayak suka-suka hati. Kayak suka-suka hatinya aja gitu. Ya udah deh, mau gimana nih terserah ya. Ya yang penting gue happy gitu ya. Ini makin kelihatan nih aslinya. Ada yang mereka tuh makin kelihatan sifat aslinya gimana, karakternya yang dominan, yang suka-suka gue gitu kan, yang mau kasih kabar ya udah, enggak ya udah ya, mau gue marah atau silent treatment terserah ya, gue mau chat kapanpun terserah gitu. Padahal kan nggak boleh kayak gitu ya sebenarnya. Nah aku lihat dia ini kayak merasakan ya, dia ketemu sama kamu itu merasa kayak sosok kamu tuh banyak kemiripan sama dia juga ya. Dan dia kayak gini, ketika kamu perhatian sama dia, dia akan perhatian sama kamu. Tapi ketika kamu cuek, dia juga akan kayak gitu, bakalan cuek juga sama kamu. Tapi ada seseorang, walaupun dia menjalani hubungan, ini ada seseorang yang ngerasa kayak sebuah kekosongan ya. Dia jalanin, tapi dia ngerasa kosong di sini. Entah karena masih terbayang masa lalunya, atau sebenarnya dia belum sepenuh hati sama kamu, atau sebenarnya yang dia jalanin ini belum bener-bener dari hati gitu ya. Masih kayak ya udah jalanin aja gitu. Ya jadi itu, dia masih ngerasa kosong, hampa, belum bener-bener apa ya, belum bener-bener kelihatan gitu. Entah ya, mungkin apa dia mati rasa ya. Iya, aku ngerasanya gitu ya. Kayak nih orang nih belum bener-bener sepenuhnya gitu dalam hubungan ini. Atau ya mungkin effortnya dia juga belum sepenuh hati dalam hubungan ini. Kayak masih setengah-setengah ya. Karena kan tadi nih ada
seseorang yang masih terikat sama masa lalunya. Keseriusan dia dalam hubungan sama kamu. Karena dia masih ada ikatan ya sama masa lalunya. Masih terbayang lah, kita bilangnya masih terbayang masa lalu ya. Kalau ada ikatan nanti disangkanya dia masih masih kontek-kontekan gitu ya sama masa lalunya. Enggak, ini dia masih terbayang-bayang. Karena dia masih terbayang-bayang sama masa lalunya, aku ngerasa banyak dari mereka yang apa ya, kayak perasaannya sama kamu tuh lama-lama kayak berkurang atau luntur. Iya, makin berkurang atau makin luntur. Di sini ada seseorang yang kayak cuek. Bisa kamu atau dia sih yang cuek. Karena kamu ngerasa ada yang beda dari dia, terus kamu jadi ikutan cuek. Cueknya kamu lebih ke marah sih. Kebanyakan cueknya kalian itu marah. Dan di sini aku ngerasanya ya, entah dia atau kamu tuh kayak ada yang kayak banyak yang mendekat. Iya. Kayak banyak yang mendekat gitu. Tapi cuek ya. Bisa jadi dia sih. Misalnya dia banyak yang deketin nih, tapi dia cuek aja. Karena dia masih fokus ke dirinya sendiri, aku lihatnya. Kadang ya, mungkin kalian suka ada konflik. Konfliknya karena salah satu yang agak emosian, gampang tersulut emosi, marah gitu ya. Tapi di sini dia udah ngerasa terikat juga sama kamu. Hubungan sama kamu udah ngerasa terikat. Karena kan perasaannya mungkin juga makin lama makin bertumbuh ya. Apalagi kalau kalian di umur-umur atau usia yang berkembang ya. Kayak sama-sama berkembang, sama-sama saling mendukung satu sama lain. Tapi balik lagi yang aku bilang, dia juga fokus ya untuk perubahan dirinya. Ada sebuah transformasi yang mau dia rubah untuk dirinya. Di sini dia tetap mencoba jalani hubungan sama kamu, tetap jalanin, tapi baper sih baper. Dia udah, aku ngeliatnya lama-lama dia baper sama kamu. Terbawa perasaan gitu ya. Bapernya dalam, makin lama tanpa dia sadari. Tapi dia pas jalanin sama kamu juga ini ya, sambil apa ya, kayak dia juga banyak masalah kayaknya. Jadi sambil jalanin hubungan sama kamu, dia sambil menghadapi masalah-masalah dalam hidupnya. Tuh, iya kan ada kartunya lagi. Jadi kayak mungkin banyak masalah ya. Jadi dia agak cuek juga sih sama kamu karena itu banyak masalah. Makin lama dia bangkit nih, aku ngerasanya. Bangkit dari keterpurukan, bangkit dari dari masa lalu mungkin. Dia pelan-pelan kayaknya move on. Tapi ini takes time banget nih, seseorang yang move on. Kayak udah melalui perjalanan hidup gitu kan, tiba-tiba ya bangkit ya. Tapi di sini dia masih jadi orang yang manipulatif. Dia belum bisa lah jujur sepenuhnya sama kamu. Misalnya kadang dia ya mungkin dia juga ada feeling sama kamu, tapi di sisi lain kayak dia masih suka inget nih kenangan-kenangannya yang dulu gitu. Jadi dia ini kayak orang yang ada dua kepribadian gitu. Satu sisi ya dia yang apa adanya sama kamu, tapi satu sisi yang dia nggak bisa jujur sama kamu. Karena ya itu mungkin takut menyakiti kamu ya kayaknya. Keseriusannya dalam hubungan sama kamu, dia udah rencananya tuh mau move on ya. Aku ngerasanya nih kayak move on dari dari hubungan dia yang sebelumnya gitu. Dia move on, tapi masih ada beban yang dia rasain.
Ini aku menceritakan ketika kalian punya hubungan ya, bukan ketika kalian putus ya. Aku rasanya ini sebuah cerita in relationship ya, bukan setelah putus. Jadi aku nggak bahas setelah kalian putusnya ya, keseriusannya gitu ya, pas dia jalanin hubungan sama kamu, atau pas kalian deket lah gitu ya, karena kan nggak semuanya langsung jadian ya, nggak semuanya jadian juga, mungkin deket-deket, atau mungkin yang sekarang banyak yang lagi PDKT juga ya kan. Akhir-akhir ini juga banyak klien yang aku lihat tuh yang gebetannya itu masih ini, belum move on dari masa lalunya, dan itu bener banget kata klien aku kan. Jadi aku menemukan sebuah kisah cerita ya, lagi PDKT gitu ya klien aku, terus si gebetannya ini yang cowok belum bener-bener move on gitu. Dia reading sama aku, setelah 2 atau 3 hari dia bilang ternyata bener kak, si cowok itu gebetannya confess sama dia kalau dia belum bisa move on dari masa lalunya gitu ya. Akhir-akhir ini banyak banget, ternyata tuh bukan cewek aja ya yang susah move on, ternyata tuh cowok juga banyak tahu ya, cuma mungkin nggak kelihatan aja kalau cowok, karena kan gengsi kali ya, nggak mau nunjukin kayak baik-baik aja gitu, padahal sedih ya. Oke, lanjut ya, keseriusan dia dalam hubungan. Aku ngerasa mereka tuh nggak banyak ngomong ya, nggak banyak ngomongnya karena dia males, emang dianya aja yang nggak mau banyak ngomong atau komunikasi ya, atau sebenarnya yaitu dia lagi kayak melawan ya, kayak melawan keadaan gitu. Misalnya dia nggak baik-baik aja, tapi dia mau berdamai nih gitu sama keadaan, makanya aku lihatnya dia kayak pasrah, diam aja, tapi sebenarnya itu dia berharap ada jalan yang terbaik lah buat percintaannya dia ya. Ini energinya masih seseorang yang apa ya, bukan seseorang yang strong ya. Ini akunya jadi ini ya, kayak lemes-lemes gitu bawainnya ya. Dia ngerasa mati rasa. Ada yang mati rasa ternyata di sini. Jadi dia ngerasa kayak nggak ada deh orang yang peduli sama dia nih, nggak ada orang yang peduli, perhatian, sayang sama dia. Nggak tahu kenapa dia ngerasainnya kayak gitu ya, nggak ada. Jadi dia apa ya, jadi dia suka ini ya, kayak nggak jelas gitu. Nggak jelas tuh maksudnya gimana. Jadi dia kayak misalnya dekat sama si A, terus dia nanti dekat sama si B, ntar dekat sama si C. Jadi kayak nggak ada yang lama gitu dia deketnya. Karena apa? Karena dia kayak kehilangan arah. Nah benar, mungkin kata yang tepat itu kehilangan arah. Jadi dia kayak kehilangan arah, mencok sini, mencok sana, tapi tujuannya nggak tahu apa, niatnya nggak tahu apa gitu. Karena ini seseorang yang energinya tuh kayak masih rapuh ya. Mungkin belum benar-benar sembuh luka di masa lalunya ya. Dia sih kelihatannya kalau dari luar tuh kayak cool, santai ya, kayak baik-baik aja. Padahal dia tuh udah males banget denger omongan-omongan orang, omongan-omongan mantan, atau kata-kata yang menyalahkan dia gitu ya dari kisah masa lalunya. Ya kadang kan cowok disalahin gitu ya, mungkin belum tentu dia juga salah. Ya itulah dia makanya udah nggak mau tuh denger apapun, karena terlalu banyak mungkin mereka yang disalahkan di sini. Dia ngerasa hubungannya sama kamu tuh sangat berliku-liku ya, berliku-liku, tapi bingung nih ujungnya kemana gitu ya. Apa istilahnya, entah kalian hubungannya lama atau baru. Di sini campur sih, aku lihat ada yang hubungannya lama, baru, atau baru PDKT. Tapi dia lihat ini nggak ada ujungnya gitu. Mungkin kamu sama dia PDKT ya, tapi ujungnya nggak tahu nih jadian atau enggak. Mungkin kalian ya udah in relationship ya, dalam hubungan.
dalam sebuah hubungan tapi nggak tahu nih ujungnya kemana, nikah atau enggak gitu ya kan, married atau enggak nih ya. Makanya ini masih kayak hubungannya agak-agak gantung kali ya, bisa dibilang. Di sini emosional dia masih belum stabil, dia sering marah-marah. Kalaupun marah dia sering silent treatment atau cuek mungkin ya. Entah karena saking stresnya, banyak tekanan, atau ya memang dia tipenya kayak gitu. Lebih suka kalau ada masalah tenang dulu ya, mungkin nanti beberapa hari dia mungkin baru ngomong ya. Dan aku lihat di sini ya, dia kadang pengen jujur sama kamu, tapi ada kayak yang menahan dia untuk nggak jujur sepenuhnya sama kamu. Jadi dia lebih ikutin alurnya ya, go with the flow aja, jalanin. Mau ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, wah pokoknya dia jalanin aja, berusaha hadapi aja gitu, jalanin hubungannya sama kamu. Tapi bisa dibilang ya, alhamdulillahnya dia mendapat pencerahan nih dari hubungan kalian. Ya mungkin hubungan kalian positif, jadi kayak apa istilahnya ya, ya dia tercerahkan lah gitu ya dari hubungannya sama kamu, dan mungkin kamunya juga positif, jadi dia dapat positifnya juga ya. Dan dia ngerasa banyak kemiripan, banyak kesamaan, mungkin apa yang kamu rasakan juga dia sama, merasakan hal yang sama kayak kamu. Dan banyak dan banyaknya di sini aku lihatnya kayak kayak di sini mungkin banyak yang hubungan twin flame ya. Jadi kayak banyak kemiripan, kesamaan, tapi hubungannya sulit bersatu gitu ya. Pernah nggak dengar atau ngeliat orang yang banyak nih kemiripan nih, cocok, tapi kok malah ribut terus ya? Atau ya banyak aja gitu rintangan dalam hubungannya, entah beda usia yang cukup jauh, entah dia LDR di mana sama kamu, entah beda keyakinan, keluarga kalian misalnya nggak setuju. Nah itu kan contoh-contoh ya, mungkin alasan-alasan twin flame juga ya. Intinya ya twin flame itu memang hubungan yang sulit bersatunya gitu ya, kayak kalian tuh kembaran jiwa tapi sulit bersatunya ya. Oke. Untuk apa ya, biar lebih jelas ya, kalian ini menunggu jawaban kan, aku yakin. Jadi setelah mendengar penjelasan aku ini, sebenarnya dia serius atau enggak gitu. Ini aku udah shuffle ya tadi. Ternyata aku menemukan 2 jawaban ya. Kenapa 2 jawaban? Karena untuk meyakinkan ini benar nggak sih ini jawabannya gitu. Ternyata jawabannya sama. Kalau aku lihat di sini jawabannya memang dia nggak serius. Kenapa? Kalau kita lihat dari kartunya ya, itu karena kamu sama dia sering banyak konflik. Misalnya konflik ya terjadi di internal, atau gangguan dari luar juga bisa, atau memang kaliannya sendiri aja gitu yang sama-sama keras, sama-sama temperamen, emosian, gak sabaran. Itu juga alasan konfliknya. Terus di sini aku lihat masih ada yang galau gitu ya, perasaannya nih masih gak stabil nih, kadang pengen banget gitu ya serius, kadang masih kadang menarik diri gitu ya, enggak deh gitu, kayaknya gue belum yakin. Nah ini masih maju mundur cantik aku lihatnya ya. Terus di sini keseriusannya juga itu karena saking striknya konflik, jadi dia otaknya berpikir, ini gue ribut mulu ya gitu ya, ini hubungan ribut mulu, mau jadi apa nih ke depannya ya. Nah ada hal-hal yang men-trigger ya kalian ribut. Terus aku lihat jadinya apa ya, jadi kayak berantakan gitu hubungan kalian. Effortnya ada gitu, effortnya justru aku lihat mungkin di sini banyak kayak kelihatan nih beberapa effort. Tapi tetap aja kalau berantakan ya berantakan aja hubungannya, mau effort kayak apa juga kalau udah berantakan aja. Jatuhnya yang aku lihat adalah pasrah. Entah kamu atau dia yang pasrah. Jadi kayak ya udahlah ya, gimana hubungannya kayak gini udah berantakan juga gitu ya. Yes, ini zodiak-zodiaknya ya. Nanti kita lanjut dari tema berikutnya ya gengs. Aku lupa bilang. Aku langsung
shuffle zodiak. Gak apa-apa ya, karena udah 30 menitan. Ini udah jam setengah 10 malam lewat malah. Jadi aku masih tetap punya rencana setelah ini mau bikin video lagi gitu ya. Jadi nggak apa-apa ya, kita 30 menit aja satu tema. Ini ada zodiak Aries, Capricorn, Sagittarius, Cancer, Aquarius, Taurus, Scorpio, Libra. Dan untuk inisial hurufnya ada huruf O, I, T, A, B, Y, E, D, U, M, K, L, dan G ya. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching dan maaf kalau aku ngomongnya agak belibet ya. Yaudah itu aja. Thank you for watching. Stay positive with your heart, man, and soul. Bye bye.